keueup-eueupan klub bisa di download di Play Store Radio Cahaya FM ya. Insyaallah streaming. Setelah kemarin malam Kamis kemarin libur karena ada kegiatan uji kompetensi LKP se-Jawa Barat, dan Al-Fakir langsung bertolak ke Sulawesi, tepatnya ke Palu. Alhamdulillah sudah kembali ke negara Nagrag, ke negara bagian Nagrag. Ya, malam ini kajiannya tentang minyak zaitun. Ya, bagaimana cara menggunakan terapi dan sebagainya, tadi sedikit sudah diberikan pengantar, insyaallah ya. Sekaligus nanti beberapa penyakit yang bisa diterapi oleh minyak zaitun, insyaallah ya. Ada satu fakta menarik tentang minyak zaitun. Selama ini beberapa sahabat-sahabat kalau itu literatur jurnal ilmiah tentang minyak zaitun itu dilakukan pada awal dekade tahun 80-an, tepatnya di negara Italia. Jadi banyak penelitian, para peneliti-peneliti bahkan profesor-profesor kesehatan dunia itu melakukan penelitian tentang minyak zaitun. Hasilnya sungguh dahsyat. Tapi ada yang terbaru. Ini dilakukan di Amerika ya, pada tahun 1997 ya, dengan judul ini di bahasa Indonesia kan ya, ini 8 pekan menuju kesehatan optimal ya jurnalnya. Jadi penulis beliau seorang pakar kesehatan, Andre Will ya. Salah satu statement yang luar biasa ditulis oleh beliau adalah bahwa sudah selayaknya di usia 40 tahun ke atas penggunaan minyak-minyak itu seluruhnya menggunakan minyak zaitun ya, seperti itu. 2013 Al-Fakir di Hong Kong mengisi kajian Tibbun Nabawi selama 2 bulan penuh ya, bersama Berkah Limited yang bekerja sama juga dengan Dopetu Apa dan Rumah Sehat Herba Holistik. Qadarullah, ketika di Hong Kong tersebut, Al-Fakir di apartemen itu, di flat itu bersebelahan dengan seorang orang Yahudi yang berkewarganegaraan Inggris. Ternyata punya satu kebiasaan unik si Yahudi Inggris ini ya. Insya Allah ya teman-teman di Hong Kong yang waktu itu menjadi IO di Berkah Limited pasti ingat si dosen Yahudi tersebut ya, punya kebiasaan unik ya. Kalau bukan di Hong Kong saya nggak dulutan ya Yahudi, tapi karena di negara Hong Kong jadi ada undang-undang yang mengatur ya, dan kita pun tidak sembarangan bisa harus mukul-mukul begitu kan. Cuma yang Al-Fakir soroti kebiasaan unik beliau, yaitu kalau bangun pagi ternyata yang pertama kali diminum oleh si Yahudi tersebut adalah minyak zaitun. Ini perhatikan, karena kalau bangun subuh bahan alhamdulillah kalau anak bangun untuk sholat subuh, kalau dia minum minyak zaitun kemudian ke bawah lari ke Taman Victoria. Jadi dari tempat Al-Fakir mondok itu ke Taman Victoria kurang lebih sekitar hanya 300 meter saja jaraknya. Akhirnya anak kan penasaran ya, ibaratnya ditanya lah pakai bahasa Inggris, kurang lebihnya seperti begini, Mister, kenapa Anda punya kebiasaan minum minyak zaitun setiap pagi? Kata beliau apa? Jadi ini adalah satu cairan antioksidan yang paling dahsyat yang ada di muka bumi ini. Jadi minyak zaitun, masya Allah ya. Jadi beliau mengatakan seperti itu tuh si bule Yahudi berkebangsaan berkewarganegaraan Inggris itu. Ini harusnya kalau setiap setiap orang bisa minum penyakit seperti ini, maka penyakit-penyakit degeneratif ini bisa-bisa akan hilang di muka bumi ini. Jadi
olahraga minum minyak zaitun. Ini orang Yahudi bilang begini. Padahal 1500 tahun yang lalu ya Rasulullah SAW ya bersabda fa'innahu min sajaratin mubarakah. Jadi ini adalah pohon yang diberkahi. Ketika Rasulullah SAW sudah mengatakan ini adalah pohon yang diberkahi, zaitun ini, maka sudah ibaratnya kita samina wa atona. Dalam salah satu kajian seminar, seorang dokter bahkan ya, beliau spesialis kandungan, dokter Prita Mulyani ya dari Malang. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati ibu dokter Prita. Beliau apa? Jadi kalau sudah Rasulullah SAW berbicara tentang keberkahan suatu zat makanan ataupun tanaman, maka samina wa atona kata beliau, kata ibu dokter Prita itu. Simpan dulu akalmu, dahulukanlah imanmu. Masya Allah. Ini yang tidak akan terlupa. Ini di seminar tentang kebidanan dan tibu nabawi pada tahun 2012 di Akbid Siti Aisyah Tegal ya, Jawa Tengah. Masya Allah. Sampai sekarang tidak akan dilupa statementnya beliau. Jadi kalau sudah kalau sudah ya Rasulullah SAW yang berbicara tentang keberkahan suatu makanan, minuman dan sebagainya, maka samina wa atona. Berkah adalah ziyadatul khair, seperti itu. Buat terapi apa saja? Jadi sangat banyak sekali. Ini nampaknya akan berbanyak episode juga. Ustadz Rijal mirip seperti madu sebenarnya juga belum beres ya. Jadi ketika saya buka jurnal dan beberapa literatur ya, ini Nabi ada secara nakliyah Al-Quran ya, memberikan khabarnya kepada kita, juga bagaimana sabda Rasulullah SAW, dan ada juga tentang sekaligus kajian jurnal ilmiahnya seperti itu ya. Jadi begitu dahsyat ya tentang minyak zaitun. Baik ya, kandungan yang ada di dalam minyak zaitun sangat luar biasa banyak ya. Selain ada kandungan antioksidan ya, juga di situ ada anti aging, anti penuaan dini ya. Juga ada anti kolesterol. Ini satu keunikan. Nah, bagi yang sudah tubuhnya sudah terlanjur berbobot berbodi botol pada bulan-bulan begitu, maka salah satu anjuran yang diresepkan oleh Tuan Haji Ismail ya, founder HPA Internasional di Malaysia, 1 jam sebelum makan hendaklah sangat elok kita makan atau minum zaitun 1 sendok. Maka itu akan membantu menurunkan lemak-lemak darah yang ada di tubuh kita. Sekaligus ini buat melancarkan BAB bagi yang sudah ada kandungan sebelit. Masya Allah, zaitun itu. Cuma memang salah satu kendalanya minum minyak zaitun itu dalam hal masalah rasa. Biasanya zaitun yang asli itu agak bau tengi. Pas di pertemuan pangkal tenggorokan ada rasa kurang nyaman ya, ada rasa kurang nyaman juga pas pada tenggorokannya. Terus saat ke lambung pun timbul beberapa detik bahkan mungkin menit timbul rasa enak, rasa terpukuhnya cek bahasa. Tapi kalau kita biasakan, insya Allah itu tidak akan ya. Berpikirnya begini ya, hadirin rahimakumullah, pemirsa Radio Cahaya 105,3 FM yang dimuliakan Allah. Kita berpikir konsumsilah apa yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan apa yang diinginkan oleh tubuh. Paham ya? Konsumsilah apa yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan apa yang diinginkan oleh tubuh. Contoh
kecil. Makan sate kambing di apa? Dibakar ya. Zat karbonnya itu berpotensi menjadi oksidan, bahkan salah satu menjadi pemicu timbulnya tumor dan kanker dan peracunan di dalam liver. Karbon, arang, pembakaran. Ari kahayang mah, kalau keinginan kita mah makan sate itu tanpa acar, langsung aja cep makan. Mau yang daging utuh murni ataupun yang ada lemaknya. Tetapi tubuh kita membutuhkan penawar. Salah satu penawar toksin, oksidan, ya, mobil khusus zat karbon itu, arang itu sistem pembakaran, maka dibutuhkan adalah mentimun, ya, bonteng, mentimun. Apalagi yang sudah dicampur sama bawang mentah. Ini penawarnya. Makanya di acara orang tua zaman dulu kan sate itu selalu ada acaranya. Sate, soto, bahkan soto babat ya. Ada acaranya berikut dengan bawangnya. Itulah ternyata penawarnya tadi. Jadi jangan dimakan murni itu saja. Maka dahulukanlah makan penawarnya dulu. Dahulukan makan acar dulu. Jangan di akhir. Makan acar dulu, itu ya cara konsepnya. Baru kemudian makan satenya. Nah, begitu. Tapi kebanyakan kita tidak. Dijikan atau tidak sama sekali. Banyak yang tidak sama sekali. Bahkan beberapa tukang sate banyak yang tidak menyediakan acar, catat itu. Saya pernah mengkritik beberapa pedagang sate. Pak, maaf Pak, acarnya mana Pak? Wah, sini nggak pernah pakai acar Pak. Maaf Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong sediakan acar Pak agar Bapak tidak dolim. Dolim sebelah mananya? Nah, berarti Bapak tuh dagang harus pakai ilmu juga. Kenapa? Sate itu ada efek sampingnya. Sisa pembakaran arang atau karbon itu maka berpotensi timbulnya tumor. Sama timbulnya nanti toksik racun di dalam liver. Begitu ya, iya. Penawarnya itu dalam mentimun. Kita ini kan dalam bentuk acar. Oh, makasih Pak. Walaupun kadarku ya, kadang sadar, kadang tidak ya. Cuma setiap saya beli sate itu selalu dia mengada-adakan. Jadi ada Pak Ahmad yang beli. Sediakan anak si mentimunnya aja seperti itu. Baik, contoh saja. Ya. Nah, berarti kita konsumsi minyak zaitun bukan karena kita ingin, tetapi kita membutuhkan. Apalagi kita sekarang berada di akhir zaman. Saat ini kita dikepung oleh berbagai macam aneka makanan instan yang banyak sekali mengandung toksin dan jelas-jelas tidak alami dan berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu ya. Nah, untuk apa saja itu sekilas akan dibacakan karena ini pertanyaan tentang minyak zaitun begitu banyak ya. Yang pertama, yang sama bibir terutama buat akhwat ya, yang akhwat yang punya bibir sering pecah-pecah. Awat yang punya bibir sering pecah-pecah. Kecuali lamun masuk ngerokok, beda deui. Ngerokok mah solusi pertama berhenti dulu ngerokok kan. Berhenti ngerokok dulu, baru dioles zaitunnya malam dengan pagi. Tapi awat kan jarang yang merokok insya Allah, walaupun ada beberapa oknum yang merokok. Maka dioles bibirnya. Sukabumi mah merokok. Ya, saya pernah bertanya ke anak yang sekarang lagi mondok di Al-Matuk, Pak Is, SMA. Pak Is, apa kata para syekh, para ustaz di sana tentang akhwat, tentang hukum pakai nikob, pakai cadar? Ini Pak, para ustaz-ustaz itu berpendapat tentu berdasarkan dengan hujah ya Pak. Kalau si akhwat itu cantik dan berpasti ada fitnah, apalagi bibirnya ini gitu ya, maka pakai cadar bisa jadi wajib buat menghindari fitnah. Begitu ya, gitu kan. Ya, cadar sendiri hukum asalnya adalah sunnah begitu kan. Tapi kalau berpuasa timbul fitnah, nah makanya akhwat ya tentu nggak kelihatan ya bibirnya seperti apa. Tapi ini tipsnya secara umum.
Tips secara umum, jadi kalau ada apa namanya kan wajah bibirnya pecah-pecah ya, kemudian garing ya. Apalagi kalau misalnya di negeri seberang Pak, kayak di Hong Kong, Jepang, Taiwan, Korea, kalau musim dingin udah set itu keluar sejenak saja ini sudah tinggi di pada melenting ini pecah, dan bukan hanya bibir sampai ke wajah. Nah anak itu ketika di sana minyak zaitun 1 liter itu tak sampai 2 minggu pun sudah habis karena dilumur semuanya, jadi garing itu betul-betul kering semuanya, kering, pecah-pecah dari tanah. Termasuk ini kalau ada anak yang muda sariawan ya, dia kan sekadar panas darah anak ya, pecah-pecah yang bahkan adik-adik bayi kita ya, maka alangkah baiknya salah satu tips ini adalah berikan zaitun dan jangan lupa berdoa Bismillah, insya Allah seperti itu ya. Termasuk ini bibir yang hitam. Gimana Pak kalau yang bekas perokok? Pertama merokoknya harus bertaubat dulu, taubatan nasuha, berhenti dulu dari kebiasaan merokoknya ya, nyandu hese. Sehari seberapa bungkus kan? Oh setengah. Setengah anu ka hitung. Teu ka hitung banyak. Insyaallah. Ya, lihatnya insyaallah ya. Amin, amin. Ya. Kemudian ternyata selain membuat merekah, ini pun memerahkan minyak zaitun itu dan memerahkan bibir ya. Seperti itu. Minyak zaitun mengandung vitamin E dan vitamin K yang dapat digunakan sebagai menghilangkan kehitaman pada bibir secara alami. Cukup dioles pada sore dan pada pagi hari, dan jangan dioles pada siang hari, apalagi saat terpapar sinar matahari, karena justru akan membakar si bibir dan kulitnya. Itu yang pertama. Begitu ya. Kemudian yang keduanya adalah insya Allah minyak zaitun pun ya merawat kesehatan rambut. Alhamdulillah, ini yang banyak ditanyakan para klien-klien ke rumah dan peserta pelatihan. Puan, Pak Rahmat usia berapa? Sebutkan sudah kepala 4, 46, jelas mau 47. Kok belum ada uban? Akad siapa? Ya caranya bisa dia. Ustaz Anwar jangan jelas ya. Kang Sukron saya bisa ya. Oh, tinggal lihat ayo. Ayo coba. Kang Rijal ya. Oh, Kang. Nah, apalagi afwan. Nah, ini lagi pada wanita ya. Pada wanita rambut yang sering di tanda petik dipermak, wah, di rebonding, di ikal ya, wah, komogus, kadi tukun gajukun guys, lihat kalau sekilas ya, nggak dilihat juga udah kelihatan pramugari itu, kalau terbang kan, wah, udah macam kemarin kesini, sekarang kesini ya, ada beberapa ketemu lagi dengan orang yang sama ya, beberapa pramugari, kenal namanya pertama. Itu kan, wah, dipermak rambutnya gitu kan. Makanya banyak yang ketika belum usia 50-an sudah banyak yang rusak, ujungnya pecah-pecah dan akhirnya beruban. Dan itu bisa juga merusak sampai ke kulit kepala. Ya. Nah, ini salah satu tipsnya adalah gunakan minyak zaitun. Seperti apa penggunaannya? Penggunaannya adalah saat malam hari mau tidur, esok harinya mau keramas, maka dipakaikan minyak zaitun tersebut sampai ke di sela-sela sampai ke akar, ke kulit rambutnya. Nah, seperti itu ya. Sambil dipijit-pijit ya. Nah, ini tips berikutnya. Ustaz Anwar misalnya kan dipekam di sini kan berapa tahun yang lalu? 8 tahun. Wah, 8 tahun yang lalu maaf. Kang pernah dibekam di aku memungkit kan? Antas ya. Ustaz Rijal belum. Akan komoncan kan. Ke sini ya.
Ini bagi yang sudah terlanjur ada kadung botak rambutnya. Kadung botak, wah tiap begini kan afwan ya. Itu kan gitu rambutnya. Itu dibekam di Yafu, di Umum Mugit, ya, sama titik koma 2. Dua hasil dibekam cukup rata, ya, memang dibotak memang. Dan PBI secara resmi atau Perkumpulan Bekam Indonesia tidak mengadopsi metode bekam dengan cara dihisap menggunakan pakai mesin kompresor ya. Ya bener, itu mah kan bukan untuk bekam, tadi juga mesin itu nggak tahu buat mesin apa, mesin penghisap debu atau apa tuh kan banyak kan. Bekam kepala tanpa cukur sedikit dibahas ini. Enggak. Jadi tetap bekam kepala itu harus dicukur. Sekarang sangat berisiko kalau bekam kepala tanpa dicukur. Rembesan darahnya bisa terpapar ke semua kulit kepala, rambutnya. Nah, setelah dibekam itu baru rutin tiap malam kasih apa namanya? Zaitun. Dikasih zaitun. Ingat malam hari. Jangan menggunakan minyak zaitun di kepala. Oke, catat. Jangan menggunakan minyak zaitun di kepala persis pada tengah hari, apalagi di musim panas. Karena yang terjadi adalah efek sampingnya, kulit bisa terbakar. Ya, kulit bisa terbakar. Terus berarti bagusnya malam hari atau pada waktu subuh, insya Allah. Kalau kita mau pakai helm atau banyak pakai kompresor ini, nggak usah terlalu banyak minyak zaitunnya. Ya alhamdulillah. Nah itu cukup seperlunya saja. Ana banyak kasih tips ini. Kan banyak yang klien-klien yang pada bawa debai. Bapak, anak aku udah mau belum ada rambutnya. Ya alhamdulillah. Ya. Ada sampai 3 tahun. Ya maksudnya jangan panik. Ya. Ibu tiap malam pijat aja kepala anak ibu pelan-pelan, terus pakai minyak zaitun. Oh gitu Pak. Tambahkan ya, kalau sudah ada yang terlanjur ada kebotakan hebat, maka tambahkan minyak zaitunnya dengan minyak zaitun kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Nih ya, memang harus jadi kulimis memang. Jadi berminyak begitu. 1 tetes propolis campur. Ini kan pijat-pijat. Ini juga sekaligus bisa mencegah terjadinya pembekuan darah di kepala. Insya Allah. Masya Allah. Afwan, termasuk jenggot. Jenggot sudah banyak yang mulai pada beruban. Kan kalau beruban sebut 40 tahun mah nggak lucu atuh. Wah ini cenah. Ini banyak bidadari yang enggak, bukan gitu. Ini sudah kategori ada hal yang tidak sewajarnya ya. Yang merah beruban itu di atas 55 lah ya, di atas 55 atau mulai 50 ada timur 1-2 gitu. Tapi kalau di bawah 50 itu artinya masih masih fresh ya, rambutnya masih hitam ya, insya Allah ya. Jadi jenggot ini banyak yang kenapa ternyata kalau ada yang itu juga benar. Setelah diperhatikan oleh anak itu biasanya dia gosok gigi ya. Ternyata ada paparan sedikit sisa odolnya kena jenggotnya. jadi putih. Iya kena. Selalu itu efeknya Pak. Si odol itu ya. Fluoride itu kemudian nyabun kepala. Nyabun muka maaf. Ya, dengan segala macam merek dagangnya lah ya. Ternyata sisa busanya itu ibu-ibunya kalau kena jenggot itu mempercepat terjadinya uban. Jadi hati-hati. Antisipasinya apa? Pakai minyak zaitun. Ya, minyak zaitun setelahnya. Dan insya Allah pun ini akan menambah subur jenggot. Ya. Perempuan bagaimana? Perempuan rambut malah tadi itu sebutkan. Ya. Atau kena alis. Jadi alis itu jangan dikerok. Harus dikerok penang, dikasih menjadi kesini alisnya. Iya. Afwan dengan tidak bermaksud menyinggung siapapun. Anak-anak yang nomor 4 itu kan kepo anaknya. Jadi ada pasien siap alisnya mau
di dia dicukur nya di dina ka dia apa itu kenapa itu si ibu itu kenapa alisnya aneh ya kayak saya burung cemara tarik pengen tarik udah keburu komentar ya si ibunya cemberut terus kan kadang-kadang ditato nah ditato saya udah haram ya maka bagi ibu-ibu yang ingin alisnya tebal Sulam alis. ya itu jangan dengan ditato bu selain itu tasabu dan haram ya tindakan yang syar'inya adalah bakar kemiri ya campur dengan minyak zaitun tempelkan di kedua belah alis itu tiap malam ya awas jangan terlalu tebal ya apalagi kan setelah di alis terlalu tebal keluar malam-malam ya nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya takut diteriakin kuntilanak makanya gitu kan nah seperti itu baik mungkin ada pertanyaan dari yang hadir di sini silahkan kalau ada pertanyaan ini para pemirsa ya bisa ke saluran WhatsApp 0816 228904 SMS atau WhatsApp 0816 228904 ada pertanyaan nggak di itu di Ada ini. apa katanya Dari Dianita. ya baik Untuk ngilangin tanda hitam di jidat bisa ya? untuk menghilangkan tanda hitam di kening ya ini bahasanya kening bukan jidat ya aduh si ibu minta ibu Ogut ya itu itu sahabat Ana dari Bogor ibu Nita kalau menghilangkan bekas hitam di kening spesifiknya bukan dengan minyak zaitun tapi menggunakan kopi lebih bagus sepengetahuan anak itu pakai kopi dari Lampung atau dari Aceh ya itu jenis kopinya bagus ya kopi apa Aceh kopi gayo kalau tidak salah ya mudah-mudahan Ustaz Arif dan beberapa para pemirsa dari Aceh ikut memantang streaming ini ya kopinya 1 sendok teh 1 berbanding 10 ya nah 10 kecilnya itu bagian 10 kecil itu ya 10% itu adalah garam usahakan garamnya adalah garam korosak garam yang masih kiloan bukan garam yang sudah serbuk di meja-meja makan bukan ya campurkan kasih air seperlunya kopi dengan garam tersebut ya kemudian tempelkan di kening itu di ininya pada malam hari selama 20 menit dijadikan sebagai apa namanya masker betul atau kata orang Jawa bilang dijadikan parem ya. Jadi baru kemudian dibasuh dengan air hangat nah itu insya Allah perlahan tapi pasti bukan hanya keningnya hitam ya ini sekaligus bekas jerawat pun ya bekas jerawat kan atau ada bekas bisul apa yang luka itu karena kadang awat banyak yang nggak pede ya nah, beda dengan Iwan semakin banyak luka katanya semakin maco ya tapi Iwan semakin mulus kan ngeri ya tadi hai cian ya ngeri lah Iwan mau mulus bener sekarang mah Iwan mah kudu perang lah muka perang seperti itu insya Allah ya jadi dengan tadi yang seperti tadi kalau minyak zaitun spesifiknya bukan menghilangkan noda ya walaupun untuk mencegah dan ini kan mengobati jerawat juga bisa insya Allah ya wallahu alam ada pertanyaan lain tafadhol Kalau untuk ketombe bisa? baik untuk yang ketombe tambahan yang ketombe zaitun tadi ditambah dengan sedikit madu yang dicairkan kan kemudian diremas-remas ke ini ya sambil dipijat-pijat di kepala insya Allah ya esok harinya dengan catatan keramas lebih bagus keramas juga dengan sampo madu sekarang beberapa sahabat-sahabat herbalis banyak yang sudah membuat kolaborasi ramuan sampo madu ini insya Allah dan terasa memang lebih seger ya paling ininya yang ininya rendah lah kalau bisa jangan gunakan sampo yang ada mentolnya jadi samponya sampo alami saja ya nanti di luar forum mana sebutkan ada merek sampo yang bagus ya terjangkau insyaallah karena jangan melibatkan merek dagang di sini
sensitif ya, walau alam begitu. Tafadhol, ada yang masuk ke Ustaz Anwar, ada pertanyaan Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Khusus yang untuk apa itu yang uban itu Ustaz. Nah, Itu prosesnya berapa lama kita melakukan terapi minyak zaitun itu tuh berapa lama? biasanya sih Apakah perlu digondol dulu semua? nampaknya harus dibotak bersih dulu ya. Dibotak bersih dulu gitu kan. Dan kalau sudah ubannya cukup banyak, misalnya tapi usia masih muda gitu ya, maka tadi campurkan dengan kemiri dan daun orang aring. Kemiri dan daun orang aring. Kalau minyaknya sekarang kan sudah mulai langka ya. Iya, minyak orang ari. Kalau masih ada sih masih bisa dicampur Tat. Oh, jadi minyak Nah, minyak orang aring dengan minyak zaitun ya. Minyak orang aring, minyak zaitun sama sedikit apa namanya tumbukan kemiri yang dibakar. Hitam kan itu kan juga bisa buat apa namanya buat jenggot buat alis. Betul kumis ya. Kumis. Pernah bertemu dengan anggota TNI yang hampir tidak kumisnya. Pak mendingan jangan piara kumis deh, piara jenggot deh. Kalau tentara nggak boleh ada jenggotnya Pak. Oh iya. Tentara sama ini nggak boleh ada jenggotnya. Tentara itu justru apa? Kumis ya. Gimana caranya? Kasih itu resepnya. Ketemu lagi ya, udah apa namanya? Udah monyok kumisnya. Wih, pangling. Alhamdulillah, masya Allah ya. Cukup lama cuma biasanya mulai ada hasil. Insya Allah di atas 1 tahun. Jadi bisa ada 2-3 kali pengulangan dibotakin. Ya. Sambil dibantu dengan dibekam dan di message ya kepalanya ya. Nanti ada apa? Ada namanya pijat kranial otak. Itu salah satu efek manfaatnya adalah menginikan rambut. Kalau bisa nanti ada gerakan ini, jadi ada gerakan terapi pijat saraf juga. Posisi kepala dikayangkan, jadi kayang ya, kepala di bawah, kaki di atas itu pun sama, itu menyuburkan rambut, gerakan seperti itu. Menyuburkan rambut, gangguan semua di kepala, migrain, vertigo, sakit mata ya, tinnitus, polip, grade awal dan sebagainya. Masya Allah. Jadi banyak sekali apa namanya itu manfaatnya. Ya. Wallahu alam. Baik, mungkin beberapa saat lagi kita selesai. Ya. Kalau tidak ada di situ pertanyaan tidak ada? Nampaknya ada. Tidak apa-apa dibuka saja mungkin di ini. Ada pertanyaan? Untuk menghilangkan noda hitam bekas jerawat bisa enggak? Baik, tadi sudah disebutkan ya. Bisa kalau saya itu tapi zakanya panjang, nggak sekaligus. Berbeda dengan tadi tips apa namanya pakai kopi tadi ya, pakai kopi yang dengan garam tadi itu cepat sekali insya Allah. Jadi buat menghilangkan luka, apalagi buat menghilangkan luka ini bisa kalau Ibu Dian tadi hafal, dengan lempung laut ya, dengan lempung laut, ekstrak lempung laut itu bisa untuk apa namanya mudah menghilangkan bekas-bekas jerawat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kalau tidak ada? Cukup kan? Selanjutnya dari Irwanda Dahlan. Untuk batuk berdahak berkepanjangan pada anak atau bayi apa bisa? Insya Allah bisa. Tapi pakai minyak zaitunnya yang virgin. Minyak zaitun virgin, hangatkan dulu. Cukup hangat kuku saja. 1 sendok teh. Sejelas saja, zaitun mudah panas, sukar untuk dingin. Ya, zaitun itu minyak yang mudah sekali panas dan sukar untuk dingin. Hangat saja, minum ya. Itu ada salah satu sifat zaitun itu bersifat ekspektoran. Jadi bagus untuk penderita batuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus menghilangkan Menghilangkan apa? Menghilangkan diri. Tapi kalau istri udah hamil tuh sangkayo. Oh, singkayo, bekas-bekas pada kulit. Ya, Oh, itu mah pakai minyak zaitun bisa kan? bisa. Insya Allah. Lagi-lagi supaya lagi campur dengan kopi biasanya sini ada ya. Beberapa ini di bawah pusar ya. Afwan ya. Ada semacam berat. Keroid juga bisa, insya Allah dengan minyak zaitun. Tapi kalau sudah ada khusus gangguan lipoma ataupun
lipoma ganglion ya. Itu pakai daun suruhan. Silahkan para Facebooker bisa lihat di bawah Google daun suruhan. Itu daun suruhan diremas campur dengan zaitun tempel. Itu termasuk juga untuk keloid cepat ya. Lipoma dan ganglion ya. Seperti itu. Itu diusap aja. Ditempel kan? Kalau itu diusap. Itu yang Iya tadi singkayo itu yang bekas melahirkan tadi. diusap. Tadi. Eh, Setiap malam. Rutin Tiap malam. oh tiap malam. Nah. Oh, gitu. campurannya nggak ada, Ustaz? Nggak ada kalau buat yang ini, buat yang habis melahirkan tadi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.